Siapa yang tidak hadir? Teman-temannya ada yang tidak hadir? Amin. Mana ini? Tidak tahu aja gimana. Waduh, bahaya ini. Enggak, di sini jarang masuk ya? Iya. Tidak pernah sama sekali. Seharusnya kalian saling menasihati lah sama-sama teman. Sudah Pak, dia masuk telinga kiri keluar jalan-jalan deh. Hadis nggak punya telinga apa. Susah ya. Susah Pak. Baiklah, di sini siapa kedua kelas? Gunawan Pak. Pada Gunawan dengan mungkin doa sebelum belajar supaya pelajaran kita berkah pada hari ini. Pada Gunawan silahkan bikin doanya. Maka sebelum kita mulai belajar, kami berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Semoga pelajaran kita berkah. Semoga sudah dipahami. Amin. Baiklah, sini Bapak ingin mengajarkan materi tentang surah Al-Kafirun. Sebelumnya kalian sudah belajar apa? Belum pelajaran Bapak tadi. Matematika Pak. Oke, Pusing. matematika. Di sini pelajaran kita surah Al-Kafirun. Tujuannya untuk kita memahami isi dan makna dari surah Al-Kafirun dan mengetahui pengertiannya dan mengembangkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama mengenai surah Al-Kafirun. Ada yang tahu tentang surah Al-Kafirun? Ada Faisal? Ada tahu Coba. tentang surah Al-Kafirun? Artinya Anda pahami tentang surah Al-Kafirun? itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir. Oke. Ada yang lain? Baiklah, sini sedikit Bapak bacakan. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan merupakan urutan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan oleh Allah di diturunkan di kota Makkah. Bagus. Oke, selanjutnya membaca surah Al-Kafirun. Kita praktik membaca surah Al-Kafirun. Siap Pak. Oke, karena kamu sudah siap, silakan bacakan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Coba Pak. Saya. Siap, kamu. Jadi kamu bilang siap, jadi kamu bacakan. Yo, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget ya suaranya. Masya Allah. Bisa jadi kori ini. Sarobol. Kepada teman sebelahnya, tolong dibacakan artinya. Ya. Yang pertama, katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu
juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, terima kasih kepada Faisal yang sudah membacakan artinya. Baiklah, di sini mengartikan surah Al-Kafirun. Untuk memahami kandungan surah Al-Kafirun, terlebih dahulu kita harus mengetahui ayat dan artinya. Jadi sebelum kita mengartikannya, kita harus memahami ayatnya dengan benar dan artinya, supaya bisa mengartikan ayat-ayat tersebut dengan benar. Selanjutnya kita ke kandungan surah Al-Kafirun. Ada yang tahu kandungan surah Al-Kafirun? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Kepada Saudara Faisal, tolong saya lanjutkan papan tulis. Jawab. Di sini ada beberapa pernyataan yang merupakan isi pokok dari surah Al-Kafirun. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, oke, yang pertama di sini sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Jadi sikap kita tegas kepada orang yang kafir bahwa kita itu tidak menyembah seperti mereka apa yang mereka sembah, karena kita berbeda, karena kita seorang muslim dan mereka orang kafir. Yang kedua,
Yang kedua, sikap toleran. Sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dan saling menghormati. Jadi kita itu walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, jadi kita itu harus toleran dan saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang bully atau ejek-ejek, karena kita itu saudara sama. Yang ketiga, ini yang ketiga, sikap tegas bebas beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tentunya kita harus bersikap tegas dalam beragama dan saling menghargai. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi, saling menghormati dan menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama. Di sini ada yang berbeda agama atau ada yang Kamar kami ada Ada Pak teman saya Pak. agama apa nih? Ya, Katolik, Katolik ya, Katolik. Oke, Konghucu. tapi damai kan, tidak ada perkelahian. Nah, bagus. Itulah kita walaupun berbeda agama dan kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ada yang sudah paham atau ada yang belum? Boleh ditanyakan. Ada Bapak yang sudah kalian pahami dari surah Al-Kafirun. Nah, lihat apa yang Anda pahami dari surah Al-Kafirun yang sudah kita jelaskan tadi, kita belajar tadi. Untuk satu hafirun yang saya pahami, untuk mengenai kita sebagai umat muslim harus teguh dalam keimanan kita, tidak bercampur atau ikut campur dengan kepercayaan orang lain. Jadi cukup toleransi terhadap kepercayaan masing-masing dan kita harus iman kepada apa yang kita imani. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Kepada anak yang lain, apa yang kalian pahami? Marabul, sudah paham? Insya Allah. Di sini Bapak minta tolong buatkan dua kelompok. Pertama kelompok Hussein dan Ulaman, kedua Ria Yoga, Sarobul sama
1 sampai 3 serta artinya, dan jelaskan dari pemahaman kalian dari ayat 1 sampai 3 tersebut. Dan pada kelompok kedua tolong bacakan ayat 4 sampai 6, 3 ayat. Jadi 2 kelompok berbagi 3 ayat sama, tugasnya sama. Setelah membacakan ayat, bacakan arti dan jelaskan juga pemahaman kalian tentang 3 ayat tersebut. Pada anak-anak, Bapak beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan kelompoknya. Baca ayat 1 baca Oke, waktu 13 menit. Oke, waktu habis. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan, bacakan seluruh ayat 1 sampai 3 dan menjelaskan pemahaman dari ayat tersebut. Untuk perwakilan kelompok pertama silakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. itu temannya silakan di depan. Muhammad anak-anak kita surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 3. Berbanyak. Jadi intinya ayat itu tentang toleransi. Nah, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Dan toleransi. Untuk kelompok kedua, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Artinya? Silakan dibantu. Artinya yaitu aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukmu agama. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Rasanya jelaskan dari pemahaman kalian. Intinya gini Pak, itu beragama Jadi yang saya pahami tentang surat Al-Kafirun tadi, yang pasti itu di ayat ke-6 ya. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Atau kebalik. Benar. Jadi di situ kita tidak perlu ikut campur atas apa yang diimani oleh mereka, dan mereka pun juga tidak perlu
ikut campur atas apa yang kita imani. Jadi cukup kita mengimani apa yang paling kita imani. Ya, Cukup itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, sudah paham semua ya? Bisa jawab belum, Pak? Bentar lagi. Ini sabar. Baiklah, untuk pelajaran hari ini cukup selesai sampai di sini. Sekian. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata kepada anak-anak. Semoga materi kita hari ini berkah di akhirat. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.